Jadi banyak sekarang ini yang kemarin demo itu belum baca hasil Omnibus Law itu. Dan banyak hoax. Ya. Banyak hoax di mana-mana. Seolah ini nggak ada, itu nggak ada, dikurangi. Dan saya ingin memberi peringatan, hoax ini berarti ada yang ingin menciptakan kekacauan. Betul. Nah, ya kan? Dan saya punya suatu keyakinan ini justru berasal dari luar negeri. Ada kekuatan-kekuatan asing, ada negara-negara tertentu di dunia yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju. Coretan Lukman, semua jadi obrolan. Assalamualaikum. Ketemu lagi sahabat Lukman. Kali ini gua akan memutarkan video rekaman wawancara eksklusif Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto yang berbicara banyak mengenai demo yang marak hari ini dan juga Undang-Undang Cipta Kerja alias Omnibus Law yang ramai pro kontranya di mana-mana. Wawancara ini adalah direkam eksklusif dan ini adalah merupakan milik DPP Partai Gerindra. Dan gua akan mencoba memutarkan kembali. Ini cuplikan saja ya, tidak utuh karena utuhnya sekitar hampir 1 jam. Dan ini gua hanya pilih beberapa yang terkait dengan unjuk rasa dan juga tanggapan seputar Omnibus Law. Langsung aja ya, gue puterin ini. Ya kan? Kita mengulang kembali bahwa Bapak mempunyai cita-cita yang sangat besar, yaitu rakyat dan rakyat, kesejahteraan rakyat, seluruhnya untuk rakyat gitu. Kalau kita melihat kemarin, Bapak pasti melihat kejadian kemarin mengenai RUU Cipta Kerja. Kemarin para buruh mahasiswa turun ke jalan. Ya. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, jadi saya kira begini, ya. Para pemimpin buruh, mereka punya kewajiban untuk membela kepentingan buruh. Dan kita menyadari sekarang bahwa negara dalam keadaan susah, ya. Ini sekarang ini pandemi COVID-19 ini sangat berbahaya. Ini wabah dunia. Ini katakanlah menggoncangkan ekonomi dunia. Betul. PHK itu di mana-mana seluruh dunia, ya kan? Jadi saya paham bahwa buruh merasa paling terkena dan mereka korban daripada ini semua. Tapi niat pimpinan, presiden, niat pemerintah justru ingin segera mengatasi ini, ya. Dan untuk mengatasi ini dicarilah semua upaya dan kiat untuk mengurangi hambatan-hambatan yang bisa membuat lambat kebangkitan ekonomi. Ya kan? Dengan COVID-19 ini terjadi penurunan drastis di bidang pariwisata. Betul. Ya kan? Pariwisata. Berarti berapa karyawan hotel yang terancam atau sudah PHK ya. Dan di mana-mana tuh. Kemudian perusahaan-perusahaan jasa lainnya, jasa angkutan. Kemudian permintaan juga turun. Kemudian ini semua jadi satu, bukan hanya kepada kita. Negara lain sangat parah. Tapi memang buruh itu korban. Dan kita memahami ini. Ya kan, jadi ini kadang-kadang suatu dilema, ya kan, katakanlah buah si malakama. Kita mau bantu buruh sekarang dan semua yang sulit tidak hanya buruh. Ada orang yang tidak di pabrik kerja, dia kerja seharian, tukang gunting rambut.
ada tukang kaki lima, soto dan sebagainya. Ya kan, dengan UMKM. COVID orang takut, banyak yang nggak belanja. Mereka bagaimana seharian? Siapa yang melindungi mereka? Semua terkena. Nah, presiden itu selalu membela rakyat kecil. Jadi kalau kita lihat stimulus semua itu kan maksudnya itu. Nah, kita mengakui presiden juga marah. Beberapa pejabat dan beberapa birokrat yang tadi saya singgung tidak tanggap bahwa ini keadaan darurat. Jadi mereka itu kerja mungkin as if situasi biasa, ya kan? Jadi banyak bantuan-bantuan itu kurang cepat sampai, ya kan? Jadi banyak sekarang ini yang kemarin demo itu belum baca hasil Omnibus Law itu. Dan banyak hoax, Hoax, ya. banyak hoax di mana-mana. Seolah ini nggak ada, itu nggak ada, dikurangi. Dan saya ingin memberi peringatan, hoax ini berarti ada yang ingin menciptakan kekacauan. Betul. Nah, ya kan? Dan saya punya suatu keyakinan ini justru berasal dari luar negeri. Ada kekuatan-kekuatan asing, ada negara-negara tertentu yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju. Itu jadi ya ini, jadi kadang-kadang tokoh-tokoh kita lihat benar, dia yakin dia benar, dan tapi dia lakukan sesuatu, dia tidak sadar sebetulnya ini permainan orang lain. Dan kita selalu, saya tadi katakan dari ratusan tahun yang lalu selalu diadu domba, ya kan? Undang-undang Cipta Kerja tidak hanya tentang itu, tapi beberapa 11 kalau ya, ada 11 klaster. Ya. Ada penyederhanaan perizinan tanah. Betul. Ada juga persyaratan investasi yang juga dimudahkan, ketenaga kerjaan, nah ini. Kemudahan dan pelindungan UMKM sekarang. Jadi koperasi cukup kalau tidak salah 9 orang. Dan tidak perlu ada izin, hanya pemberitahuan saja. Kemudian ada kemudahan berusaha, dukungan riset, inovasi, administrasi pemerintahan juga mau disederhanakan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek-proyek pemerintah, dibentuk kawasan-kawasan ekonomi khusus. Jadi banyak sekali yang mau dirapikan, disederhanakan, birokrasi dipangkas supaya timbul pertumbuhan. Ya. Betul. Tanpa pertumbuhan tidak mungkin ada perbaikan kehidupan ekonomi. Betul. Dan dengan demikian kehidupan buruh akan tambah parah. Jadi memang kita paham, saya paham kesulitan buruh. Saya dari dulu berjuang untuk buruh. Betul. Ya, Gerindra itu partai selalu membela buruh. Tanya ada semua pemimpinnya di pihak siapa kita. Dan waktu Omnibus Law ini dibahas di pemerintah, di DPR, Partai Gerindra juga yang paling keras membela kepentingan semua, buruh, tani, nelayan, dan sebagainya. Dan dengan sungguh-sungguh ada buktinya, ada rekamannya semua. Mungkin fraksi Gerindra yang paling banyak ketemu dengan tokoh-tokoh buruh dan sebagainya. Betul. Dan bisa dikatakan dari permintaan tuntutan buruh 80% sudah diakomodasi di dalam Omnibus Law ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini. 80%. 80%. Ya, kita tidak bisa 100%. Ya, namanya politik negara, kadang-kadang kita harus mengerti, kita ada kebutuhan ini, kebutuhan itu, ada keperluan, ya kan? Kita butuh investasi dari mana-mana, dan kita harus tahu di zaman sekarang, di era global ini, perusahaan itu gampang dia pindah. Pabrik-pabrik sudah diasuransi. Jadi kalau mau mogok, mau dibakar, mau diduduki, si pengusaha tinggalkan aja. Pabriknya sudah diasuransi kok. Malah dia mungkin untung. Pabriknya aja disuruh bakar atau suruh apa, dia pindah. Modalnya pindah, transfer pakai digital, modalnya sudah pindah ke Vietnam, pindah ke Kamboja, pindah ke Thailand, pindah ke India, pindah ke Bangladesh. Jadi sekarang ini
saya tahu ini buah si malakama dilema. Jadi pemimpin buruh ini dilema. Dia mau bela buruhnya, tapi kalau dia terlalu kencang, si pengusaha pindah. Tidak hanya pengusaha asing, pengusaha Indonesia pun pindah. Betul. Sekarang sudah ada pengusaha-pengusaha Indonesia yang ada di India, yang buka pabrik di Nigeria, yang ada di Mesir. Jadi ini dunia ini sudah semakin kecil. Modal itu cepat pindah. Nah, ini yang harus disadari oleh teman-teman, kawan-kawan buruh. Jangan emosional, jangan cepat marah, jangan ya kan? Anarkis. Jangan mudah untuk mau bikin aksi massa sehingga munculnya adalah vandalisme. Vandalisme, betul. Iya kan? Nah, kalau nanti yang dibakar sarana umum Iya. itu kan dibangun dengan uang rakyat. Betul, betul. Untuk kepentingan rakyat dibakar. Jadi coba itu anak-anak itu pikirkan. Saya nggak yakin ya itu dari para mahasiswa atau para pemuda. Ini pasti ada Yang mengakomodir. ada dalangnya. Ini pasti anasir-anasir ini. Ya kan? Ini pasti anasir juga yang dibiayai oleh asing. Nggak mungkin seorang patriot mau bakar milik rakyat. Betul. Kalau mau demo silakan. Demokrasi itu boleh demo, bawa ini jalan, bawa demo. Dibuka. Masa bakar milik rakyat, ya kan? Benar nggak? Jadi kalau sudah begitu kita sangat-sangat waspada. Ya, jadi ini sikap saya. Jadi dan 80% sudah tercapai. Ya kan 10% lagi, 20% lagi kan masih bisa diperjuangkan. Masih banyak cara, ya kan? Betul. Ada judicial review ke MK, ada lagi negosiasi sama pengusaha-pengusaha. Ya, kalau mau 100%, kalau tidak, ya kan ini kan tidak bijak. Betul Ya, sekali. jadi itu himbauan saya kepada teman-teman. Kita mengerti ini kesulitan kita bersama. Ya kan, kita harus atasi COVID-19 dulu. Masa menganjurkan anak-anak muda itu untuk demo? Jalan, ya. Saya lihat banyak nggak pakai masker. Ya, Dan kalau pakai masker pun kalau nanti bersentuhan dan kawannya terlalu dekat, ini kan sebetulnya ya Anda mencelakakan Diri sendiri. anak-anak kita, benar nggak? Betul sekali. Ini yang dalang ini tidak bertanggung jawab sama sekali. Saya sangat prihatin, ya kan? Ini kan lagi COVID. Cobalah kita sabar, kita atasi dulu, kita perbaiki, ya kan? Kita coba kalau nanti undang-undang ini tidak bagus, kalau pelaksanaan tidak baik, ya bawalah ke judicial review, bawa ke Mahkamah Konstitusi. Betul. Sudah berkali-kali kok dalam sejarah terjadi, ya kan? Betul sekali. Jadi marilah kita berpikir dengan tenang, ya, dengan sehat, dengan kekeluargaan. Tapi saya lihat sebetulnya sebagian besar pendemo itu juga masih baik gitu. Kemarin saya juga agak terperangkap dengan masa Kerumunan massa, iya, ya. tapi mereka buka jalan, ya masih banyak yang apa itu? Masih bisa Iya, lalu-lalang. Iya, dada ke betul. saya, jadi iya kan, mungkin dia lihat mobil saya, ya kan, bahkan anak-anak itu ada juga yang hormat, jadi Ada juga yang saya hormat. kira mereka itu niatnya baik itu anak-anak tuh ya, tapi ada yang panas-panasin ya. Betul sekali. Nah, dengan Gerindra mendukung secara penuh dengan rancangan Undang-Undang Omnibus Law ini, apakah Bapak ada arahan khusus kepada pimpinan Gerindra? Ya, jadi gini, kita mendukung, tapi kan kita juga menyaring. Tidak kita dukung begitu, Anda boleh tanya, ya kan? Jadi banyak sekali juga kita kurangi yang terlalu liberal, ya kan? Jadi memang banyak kalangan kita juga yang masih gandrung dengan liberalisme gitu loh, ya. Disangka tiap kesulitan diatasi dengan liberal, tiap itu liberal, ya kan? Ya, saya agak berbeda dengan itu. Ya, kita tidak perlu terlalu, ya kan, liberalistis, ya kan? Betul. Kita juga perlu pemerintah yang arahkan, yang driven gitu loh. Ya. Betul sekali. Kita punya kekuatan kok, negara kita sangat kuat, tapi memang kita punya kelemahan juga, ya kan? Nah ini kita tutup kelemahan kita, baru kita nanti bangkit. Baik, Bapak, kita kan tadi sudah membahas mengenai rancangan undang-undang
Omnibus Law Cipta Kerja yang 11 klaster tadi. Sudah jadi undang-undang sebetulnya. Sudah jadi Ya, undang-undang, ya, ya. iya, betul sekali. Nah, terkait Undang-Undang Cipta Kerja khususnya di klaster ketenaga kerjaan, terdapat 12 poin penolakan dari para buruh, salah satunya tentang isu upah minimum. Bagaimana tanggapan Bapak itu? Ya kan ada hoax bahwa upah minimum dihapus, itu dibaca dong, ya kan tidak seperti itu, Betul, ya kan? betul. Jadi dibaca telitinya itu. Jadi ada memang tentang pesangon, ya. Tapi pelaksananya juga nanti kan bisa dinego dengan perusahaan-perusahaan itu, ya kan? Jadi itu semua bisa diatasi, jadi tidak apa ya mutlak harus ditolak atau harus diterima, kan itu bisa di pelaksanaannya juga Betul. sering dinego sama pengusaha-pengusaha itu. Jadi kalau perusahaan itu tidak sanggup, dia mintanya umpamanya 32 kali atau 35 kali mintanya di situ. Nanti pengusaha bilang nggak bisa. Ya ambil aja perusahaan saya. Yang saya sebutkan, ya ambil aja perusahaan saya. Saya udah diasuransi kok. Ambil aja alat-alat itu. Saya pindah aja. Kan saya nggak mampu. Kondisi ekonomi ini kayak begini. Akhirnya kan banyak juga ya. Oke lah, nggak sampai 32, nggak menerima berapa saja pesangon yang bisa dikasih. Nah ini yang kita maksud. Pemerintah itu sudah mau lindungi buruh, ya kan? Kita butuh dulu suatu iklim, ya. Memang kita mengerti, tapi saya yakin pemerintah dan apalagi presiden yakin sedang mencari bentuk bagaimana kita beri bantuan langsung. Sudah ada banyak upaya kita, ya, sudah banyak sekali. Ada hal menarik di tengah pengesahan RUU Omnibus Law ini, Pak, yang tadinya dijadwalkan 678. Tapi tiba-tiba di tanggal 5 itu langsung disahkan. Tanggapan Bapak itu seperti apa, Pak? Ya kan kita lihat, ini kan kondisinya COVID ini tidak menguntungkan. DPR ini termasuk klaster COVID yang sangat rawan loh. Banyak sekali sekarang anggota DPR, tenaga ahli dan sebagainya yang kena. Ya, saya baru kehilangan salah satu anggota terbaik Gerindra baru hari ini ya. Ya, Pak Supriyatno. Jadi saya katakan ini kan juga ada pertimbangan supaya cepat reses, supaya bisa cepat tidak kumpul-kumpul terlalu banyak. Undang-undang harus dijalankan, proses konstitusi harus dijalankan. Tapi kalau semakin lama terus kegiatan yang menyangkut banyak orang berkerumun itu juga menimbulkan suatu kerawanan. Ya, jadi saya bisa pahami kalau ada pihak yang ingin mempercepat itu, tapi kan proses dijalankan, semua pembahasan dijalankan dan sebagainya. So, saya kira itu kenapa dimasalahkan ya, nggak ada masalah itu. Ya, tidak ada masalah ya artinya ya. Dalam pandangan akhirnya di DPR fraksi Gerindra harus realistis dan mengambil kebijakan yang tepat, meskipun bisa saja tidak populis nih Pak. Dengan tujuan agar Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat memperbaiki iklim, berusaha dengan sistem perizinan yang akuntabel. Lalu apa arahan Bapak Prabowo kepada pimpinan fraksi Gerindra terkait hal tersebut, Pak? Iya, saya dari awal saya beri arahan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini harus diteliti, pasal demi pasal, klaster demi klaster, dan kepentingan nasional, kepentingan rakyat selalu utama. Ya, jadi kita termasuk ya yang paling keras untuk menyaring ya, dan apa ya istilahnya ya menelusuri dan mengurangi pasal-pasal yang terlalu liberal terlalu. Dan ini kan namanya proses demokrasi ya. Jadi saya yakin ada banyak pengusaha yang lobby ya kan, dan pengusaha itu mungkin banyak teman di dalam pemerintah juga, jadi ini wajar lah. Tapi kita ini kan ya selalu memihak rakyat dan mungkin banyak yang kesel sama kita. Jadi sekarang seolah Gerindra tidak mendukung rakyat. Enggak, kita mendukung rakyat, tapi melalui cara yang kita pilih dengan nilai-nilai yang sama. Kita di dalam pemerintahan tetap kita berjuang di dalam pemerintahan, ya kan? Jadi kita mengimbangi supaya tetap dalam nilai koridor yang kita harapkan. Dan saya katakan bahwa saya yakin dan percaya bahwa
Presiden Jokowi hatinya utamanya adalah selalu mikirin bangsa dan rakyat. Karena itulah saya mau kerjasama. Betul. Ya kan, kalau saya lihat, waduh, beliau kurang nasionalis, untuk apa? Kan begitu, ya kan? Ini pertanyaan terakhir. Harapan Bapak sebagai Menteri Pertahanan untuk ketahanan Indonesia sendiri dan untuk rakyat di seluruh Indonesia, itu apa, Pak? Iya, jadi fokus saya, perhatian saya adalah memperkuat pertahanan Indonesia supaya kita aman, kita tidak diganggu pihak lain. Karena saya belajar dan saya perhatikan sejarah ke belakang. Sedikit-sedikit ada gangguan dari luar. Ya kan? Sedikit-sedikit ada gangguan dari luar. Mereka takut sama Indonesia. Satu takut dan iri. Indonesia ini besar. Kita sebesar Eropa, wilayah kita. Tanah dan air kita sebesar Eropa. Eropa itu 27 negara. 27 atau sudah 28 ya? Pokoknya kalau nggak 27, 28 negara. Kita di satu negara. Mereka punya 27 parlemen. Mereka punya 27 angkatan perang. Mereka punya 27 kepala negara, kita satu. Luas. Kita ini sekarang ekonomi ke-15 di dunia. Dari 200 negara, ekonomi kita ke-15 di dunia. Ya kan? Dan diramalkan kita akan jadi ekonomi ke-5, ekonomi ke-6 atau ke-5 dalam beberapa tahun yang lagi. Bahwa masih ada ketidakadilan. Yes. Ini sedang kita perjuangkan. Ya kan? Bahwa sumber alam kita banyak dicuri. Yes. Ini harus kita amankan. Jadi kalau Anda tanya, fokus saya pertahanan harus kuat. Ini berbeda karena ada banyak juga tokoh Indonesia yang mengatakan, oh, dalam 25 tahun nggak akan ada perang, tidak ada invasi. Ya kan? Loh, ini sangat rawan, itu saya koreksi, ya kan? Saya koreksi dengan bukti-bukti bahwa bahwa ini tidak benar, ya. Kita tidak boleh mengatakan tidak akan terjadi perang. Itu sama dengan saya mau berangkat ke Bandung. Sebelum saya berangkat ke Bandung, saya katakan kemana-mana, saya ke Bandung naik mobil dan tidak akan terjadi kecelakaan. Loh, namanya saja kecelakaan, benar nggak? Kok saya bisa? Saya berharap tidak akan terjadi kecelakaan. Saya berdoa tidak akan terjadi kecelakaan, ya kan? Tapi saya tidak bisa pastikan saya ke Bandung malam ini, walaupun hujan, saya jamin tidak akan terjadi kecelakaan. Ya, itu satu, itu adalah orang yang mungkin menurut saya tidak bijaksana dan sombong, ya kan? Kok tahu kamu nggak akan kecelakaan, benar kan? Itu sama. Kita tidak boleh sebagai unsur pimpinan di mana-mana, oh, dalam 25 tahun tidak akan terjadi perang. Apalagi 25 tahun. Dalam 1 tahun aja kita nggak tahu terjadi kok. Niatnya negara dan kekuatan lain kepada kita tidak tahu. Benar nggak? Kalau ada negara yang mau, kalau ada perampok mau ke rumah kita, apa dia datang? Hei, aku mau merampok rumahmu, ya kan? Saya lusa akan datang merampok lo, kan nggak mungkin. Dia kan orang yang niat tidak baik, tidak mungkin menyatakan bahwa dia akan berbuat tidak baik. Malah terbalik mula. Kalau dia, dia baik-baikin kita kan, tahu-tahu, itu namanya apa, istilah kita kan banyak itu apa? Tusuk dari belakang. Menusuk dari belakang, ya kan? Menohok kawan seiring, ya, apalagi ya, menggunting dalam lipatan, kan begitu kan? Jadi banyak kasus. Jadi itu ya, pertahanan harus kuat, harus ada kerukunan, harus ada sinkronisasi para pemimpin yang niat baik, itu harus bisa mengedukasi rakyat. Anak muda harus ditenangkan, diajar, dan sambil kita kerja keras untuk menciptakan lapangan kerja.
Antara lain ini food estate juga begitu. Ini akan menciptakan lapangan kerja. Kita buka lahan-lahan yang banyak, 1 juta hektar, 2 juta hektar, 3 juta hektar, 10 juta hektar. Ini menyerap lapangan kerja. Ya kan? Ekonomi berjalan. Kawasan 30.000 hektar perlu 1 pabrik. Habis itu hasil pabrik perlu diangkut dengan kapal, dengan kereta api. Ini semua lapangan kerja semua. Harus ada pertumbuhan yang drastis, ya kan? Maksudnya presiden sangat strategik. Daripada kita uang yang susah kita import makanan dari luar. Ya kan? Kita ciptakan uang itu beredar di Indonesia. Jadi rakyat itu punya pekerjaan. Ya saya berharap untuk rakyat bahwa rakyat itu percaya sama pimpinan bermaksud baik, percaya sama sistem kita berusaha dengan segala kekurangannya kita berusaha perbaiki sistem itu. Saya optimis dan saya berharap kita waspada, jangan mau diadu domba dan percayalah ujungnya ini tangan-tangan dari luar kita. Ya, kita harus waspada, kita perbaikilah kekurangan-kekurangannya bersama. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Haji Prabowo Subianto atas waktunya pada hari ini untuk kita berdiskusi mengenai permasalahan dan juga isu-isu politik yang ada di Indonesia khususnya. Nah itu tadi ya wawancaranya dari Ketua Umum Partai Gerindra dan juga yang juga Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Terima kasih sahabat Lukman sudah menonton channel gua nih, dan jangan lupa dukung gua terus ya biar channel ini terus berkembang. Assalamualaikum.